Oke guys, hari ini gue lagi di rumah biru ya guys, YouTube biru ya. Hari ini gue lagi ngebajak akun dari Robby Arabian Sek ya. Hari ini gue akan membawakan sebuah konfirmasi bahwa tidak Madura itu Nora atau Jamet semua guys. Saya ingin menampilkan sisi lain dari Madura yang intinya bagus sekali ya guys, untuk kalian contoh dari luar. Bukan jamet ya. Oke, biar lebih cepat, gue mau tunjukin kalian beberapa video yang mungkin kalian sudah kenal siapa ini orang-orang ya. Oke, dari video pertama. Oh, tunggu dulu guys, biar penasaran. Tunggu dulu guys. Gue mau manggil sosok yang mungkin lo sudah bosan sebenarnya, pengen ganti ya. Yang punya akun ini. Oke. Tuan 1, 2, 3. Hei Jin Tomang, keluar Jin Tomang. Hei sini Jin Tomang, keluar dulu, temen gue dong. Masa gue dibilang Jin Tomang ya kan? Ini guys, gue ini lagi mau bikin video konfirmasi tentang sisi lain dari Madura yang belum banyak diketahui oleh orang-orang luar. Gitu guys. Orang luar itu kan kenalnya ke Madura itu jamet, ala ya gitu kan. Gue ini mau tunjukin salah satu sisi Madura yang sebenarnya mayoritas sih kayak video-video kayak gini guys. Ayo kita tunjukin kepada kaum alayak supaya mereka diam ya lihat video-video ini ya. Yang pertama ini ya juragan, bos juragan besi. Pasti orang Madura itu kental dengan juragan besi ya. Etos kerjanya itu lebih keras gitu ya. Kerja kerasnya itu memang bagus sekali guys. Sakit bos. Yang mantap ini bos. Ini sudah terkenal ini dia di dunia maya ya. Jadi gimana ya? Tentang masalah video yang satu ini, jadi untuk kalian semua guys ya, atau untuk kalian semua coy ya, yang mungkin nonton di YouTube gua orang luar kota, jangan selalu menilai gua. Bukannya gua nggak terima, cuman gua tuh pengen ngasih tahu sama kalian semua biar kalian semua itu tidak salah paham dan tidak salah menilai bahwa orang Madura itu biasanya orang Madura tuh yang taunya ya carok, kalau nggak carok ya orang Madura tuh keras, terus norak, jamet apa segala macam. Jadi gua sekarang pengen nunjukin buat kalian semua bahwa orang Madura itu tidak sejelek itu coy ya. Jadi gimana ya, di antaranya salah satu video ini bahwa dia itu menunjukkan orang Madura itu cowok Madura itu selain tampan kayak gua gitu ya kan. Anak rumahnya juga. Jadi gimana ya, dia itu juga pekerja keras. Dia itu juragan besi coy ya. Dia itu orang Madura, Sumenep gitu ya kan. Ini siapa namanya ini? Nama TikToknya biar bisa kalian bisa langsung follow gitu ya kan. Namanya Abil apa ini? Abil Thai Channel mungkin seperti itulah. Udah viral, nanti lihat di videonya seperti itu. Oke, kita next lagi coy ya. Kita next lagi. Nah, ini juga di antara salah satunya tradisi Madura yang perlu kalian ketahui biar kalian semua tidak salah paham. Oke, kita langsung mulai saja. Kita langsung putar videonya. Nabi Allah. Seperti yang ada di video yang satu ini, biar kalian semua biar tidak salah paham juga dan biar kalian semua tahu, khususnya untuk orang-orang luar kota. Kalau orang-orang Madura pasti tahu lah. Buat apa juga gue jelasin, karena yang ini video gue ini untuk orang luar kota biar ya kan, biar orang luar kota itu biar bisa tahu bahwasanya di Madura itu setiap rumah di Madura itu kalau nggak ada langgar, nggak ada yang langgar gitu ya kan. Musola gitu ya guys. Ya musola seperti itu. Saking taatnya orang Madura itu. Cari motor kopung. Jadi setiap rumah di Madura itu pasti ada musolanya untuk tempat sholat gitu ya kan. Karena setahu gua orang Madura itu yang jelas nih, ya alhamdulillah dengan asbab adanya banyak pesantren dan juga adanya banyak ulama juga di Madura. Jadi setahu gua tuh sulit untuk orang Madura itu tidak sholat. Ya kebanyakan sih orang Madura pasti sholat gitu ya kan, setahu gua sih. Oke, kita next lagi coy ya. Kita pindah lagi ke video yang satunya gitu Konten ya kan. kreator yang
banyak sekali idolanya ya, konten kreator. Pasti banyak kenal sudah Nah, pengikutnya sudah ini juta. ini siapa namanya ini? Faruk PC. Baru PC orang Sampang tuh ya. Ini sama Karimoto ini orang Sampang juga gitu ya kan. Siapa Konten tahu. kreatornya itu menjadi apa ya, bagus sekali ya. Intinya dia itu membuktikan bahwa orang Madura itu bukan hanya joget di tempat Oh iya. tapi bisa berkarya Sekarang gua tanya sama lewat lu, ya konten kan? drama kayak gitu. Sekarang gua tanya sama lu ya kan. Iya. Kenapa Faruk PC ini sangat terkenal di dunia pertiktokan? Gua kan nggak pernah main TikTok ya kan, terkecuali kalau mau konten baru gua kadang lihat TikTok. Kalau Ahmad Karimullah ini kemarin sempat gua reaction yang badannya sispek gitu coy ya, alias krempeng gitu. Jadi dia itu sering main TikTok. Makanya gua tanya sama dia, gimana kok bisa Faruk PC itu bisa terkenal, yang orang-orang suka dari Faruk PC itu apanya gitu ya kan? Faruk PC itu muncul saat orang-orang Madura itu terkenalnya norak, jamet, Nah, ya terus intinya keras. Tapi Faruk PC itu kenapa jadi viral? Dia itu membawakan Maduranya, sifat-sifat anunya itu dibuang. Dia itu membuktikan bahwa Madura itu bisa loh bikin Intinya drama, yang negatif-negatif konten. dibuang Iya, gitu ya kan? konten drama yang bagus, yang disukai banyak-banyak anak muda sekarang itu. Intinya apa yang kalian lihat itu wah dinding-dindingan ini dibuktikan oleh Faruk PC. Mungkin kalian banyak sudah tahu ya guys. Faruk PC ini konten-kontennya itu sangat bagus semua. Nah, seperti ini videonya Faruk PC. Tadi kan belum diputar kan? Selain orangnya manis juga ya guys. Manis. Actingnya itu lumayan lah. Ceritanya si cewek itu selingkuh ya. Iya ya. Hmm. Ini contoh beberapa video ya yang sempat viral di dunia maya, di dunia TikTok ya, menjadikan Faruk PC lebih terkenal lagi. Ini contoh beberapa video. Sepertinya setiap video yang Faruk PC upload di akun TikToknya itu pasti jadi viral kayak gitu, jadi booming gitu bos. Ini salah satu contohnya ya. Nah ini lagi satu contohnya Faruk PC. Ini bukan Faruk PC nih. Iya. Ini namanya siapa? Puri. Puri pacarnya. Iya. Katanya dia udah nikah, bukan pacarnya lagi, Cok. Lah, bukan. Oh. Tunangannya sudah di. Tapi ini juga orang Madura juga tunangannya. Lain orang Bandung. Oh, orang Bandung. Hebat kan? Jadi itu adalah sebuah bukti, selain itu semua takdir dan juga jodoh dari Allah Subhanahu wa taala yang dikirim dari Bandung untuk dijadikan istrinya Faruk PC dengan asbab mengenal TikTok gitu ya kan. Jadi gimana ya? Itu adalah bukti bahwa Madura itu enggak semuanya jamet gitu ya kan. Dengan asbab adanya Faruk PC, Madura itu bisa terkenal. Bahkan bukan cuma Faruk PC doang ya kan. Banyak juga. Oke, ini juga. Ini yang cowok ini orang Madura bukan? Bukan, yang rakit lain. Oke, jadi mungkin ini seperti itulah sosok Faruk PC orang Madura yang terkenal di dunia TikTok gitu ya kan. 10 juta followernya. Oke, kita next lagi coy. Nah ini juga gua belum tahu entah dia itu orang Madura beneran atau bukan. Setelah gua dikasih tahu sama Ahmad Karimullah ini bahwa dia ini katanya si Lora atau Gus bahasa Jawanya itu ya, Bangkalan. bahasa Jawanya Gus gitu kan. Kalau kata orang Madura tuh Lora gitu kan. Tapi dia tuh lumayan cerdas, bagus juga cara penyampaiannya itu. Oh masya Allah gitu ya kan. Jadi di kalangan milenial dia tuh cepat apa ya?
interaksi sosialnya itu suka dianu kan, ada kuah dahwaknya itu cepat masuk kan udah. Iya. Karena penyampaiannya asik. Gue agak kagum juga gitu ya. Ya bangga, memang mayoritas kayak gini orang Madura santuy mayoritas bos. Terkejut juga gua, kan terkejutnya kenapa ya? Dia tuh gua gak nyangka kalau dia tuh bahkan bisa kagak percaya kalau dia tuh orang Madura. Ternyata setelah gua telusuri dia tuh memang Madura Bangkalan. Bangkalan ya kan? Ora bos. Oh, ini videonya kita setel langsung ya kan. Saya asli Madura. Asli mana sih kamu bang? Adat kita beda kan? Oh, orang Madura, Pamekasan. Sebelumnya untuk sampai nih kaki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nih kaki teretan kau lah, mana dia pertama pada Madura nih kuliah nih kak. Alhamdulillah odin Madura, anak bari Madura, asal kuliah Madura kuliah dari SD SMP SMA nih kak. Alhamdulillah nih Madura mana bi apa tak masalah Madura titik banyak kuliah oneng. Bahkan abasa kuliah mana bi apa aca-aca sarang tetangga nih kak abasa meloloh sebab tetangga juga abasa sarang kau titik banyak. Alhamdulillah mana bi sampai ring Makassar nih kak kuliah kita turun Pamekasan sampean oneng tengkina. Alhamdulillah kula cek bangga cek bangga nah kula termasuk daripada keturunan ahli tengkina. Laras torek Ora ini bos. damai Bangga gue punya sosok pemuda kayak gini. Anggaplah kiai Jadi milenial. jadi sekarang kita apa ya? Ngejelasin sama viewers gua atau netizen yang mungkin penilaiannya suudon gitu kan untuk ke kebelakangannya, untuk intinya untuk kedepannya nanti khususnya orang-orang kota yang selalu mengira bahwa orang Madura itu Nora atau carok apa segala macam, sebetulnya enggak bro ya. Di Madura itu banyak pesantren, banyak ulama, bahkan ya seperti ini juga dia itu Gus katanya sih kuliah di Malang. Setelah gua telusuri dia tuh kuliah di Malang, tapi dia tuh orangnya lumayan alim juga ya kan, dia namanya juga Gus ya kan. Ya Bangga lah. Madura yang sebenarnya seperti Ya itu. bangga lah punya sosok kayak kiai muda kayak gitu bos. Intinya mencerminkan Madura banget gitu kan. Nah ini juga juragan besi yang awalnya cuman jadi apa ya, jadi kuli, jadi sales, dia membuktikan bahwa etos orang Madura itu pekerja keras bos. Jadi Di mana-mana pun orang Madura kalau merantau pasti dia menguasai salah satu daerahnya bos. Soalnya dia itu kerja keras. jadi jangan mengira untuk kalian semua jadi steady atau cewek ya kan yang selalu mengira bahwa cowok Madura tuh pemalas atau apa segala macam penikmat Cuman bisa jadi orang jamin tua. gitu ya. Dia tuh kebanyakan cowok Madura tuh yang jelas kalau apa ya intinya pekerja keras lah, merantau kemana aja gitu ya kan, yang penting duitnya halal gitu. Harga diri nomor satu bos. Seperti itu. Oke, kita langsung putar lagi videonya. Kerja keraslah sampai semua orang mengakui bahwa kamu saudaranya. Madura nih bos. Udah nih bos. Madura bos. Jadi jangan salah paham untuk kalian semua yang selalu mengira orang Madura carok apa segala macam, kalau nggak carok ya jamet, Nora apa segala macam. Yang jelas untuk kalian semua yang selalu mengira bahwa orang Madura itu Nora atau selalu ya carok atau apa segala macam, selain dia itu gayanya, keelokan, ketampanan wajahnya juga seperti gua dan juga Ahmad Karimullah ini, gua tuh sangat punya seorang wanita, dia tuh orang Madura yang ingin gua kasih tahu sama kalian semua bahwa orang Madura itu juga cantik, alim dan juga soleha seperti itu. Siapa namanya? Nah, ini TikToknya cuy ya. Ya kita lihat ini bidadariku coy. Sumenep dia coy. Baru tahun 2002 ya. 2002 lah ini. Emang kalau lihat perempuan-perempuan Madura ya pasti ada manis-manisnya. Itu manis-manisnya itu. Nggak mampu, Begini, bos. untuk kalian semua mungkin penasaran kenapa sih kok bisa jadi Madura? Kalau menurut nenek moyang gua gitu ya kan, atau bapak gua pernah cerita sama gua, kalau di Madura tuh kenapa orang Madura itu pastinya orang Madura tuh kebanyakan manis-manis atau tampan-tampan atau cantik-cantik gitu ya kan. Ya ada juga sih yang jelek, namanya juga isi dunia ya kan, nggak ada yang sempurna, yang sempurna itu hanya milik Allah gitu ya kan. Madura itu dari madunya aja, mungkin untuk kalian semua, madu daerah ya bukan gua ngejelek-jelekin daerah luar Madura, enggak. Madu itu sama manis, tapi kalau madu Madura yang asli gitu ya kan, minum jangankan sampai 1 gelas gitu ya kan, 3 sendok saja tenggorokan itu serasa kayak gimana gitu ya kan, saking dari kentalnya dan juga saking dari manisnya gitu. Itu madu Madura. Jadi namanya Madura. Madura. Madu. Jadi madunya ada di Madura yang asli gitu ya kan. Manis-manisnya itu.
Oke, jadi mungkin itu saja. Yang penting sudah gua jelasin untuk kalian semua, viewers gua yang udah nonton di YouTube gua, orang Madura itu ya enggak semuanya orang Madura baik, tapi yang jelas insya Allah lah Mayoritas 90%. baik. Untuk yang jamet-jamet itu ya orang yang nggak sekolah, yang di pedesaan Ya, gitu lah, yang nggak kenal dunia luar mungkin kan. Ya bukan nggak mungkin lah, ya emang nggak kenal dunia luar, cuman di sekitar-sekitarnya ada gitu. kenal juga dunia luar dia, coy. Cuman ibarat gini bos, kalau saya kenapa bilang cuman tidak kenal dunia luar, kenapa cuman kenal dunia luarnya, cuman anggaplah dugem pulang, nggak belajar. Oh, iya. Gitu beda lah bos. Ibarat kita jalan ke Mekah, kita agak haji percuma, kita cuma jalan pulang, apa yang kita dapatkan ilmunya nggak ada kan? Oh iya. Ibarat kayak gitu. Iya. Kalau orang-orang berpendidikan di Madura banyak sekarang. Universitas besar di Madura banyak, di Sumeneb ada, di apalagi di Makassar kota pendidikan ya kan. Di Sampang ada kota santri gitu bos. Sebenarnya yang zaman-zaman itu perlu dijelaskan lagi, itu adalah pedalaman yang enggak, intinya kurang lah mungkin pendidikannya kurang beruntung gitu ya, kurang beruntung dalam hal pendidikan, pergaulan. Karena pergaulan dan pendidikan itu menentukan bos, dimana kita bersosial dengan masyarakat yang lain. Kalau yang kuliah, yang pondok, insya Allah lah jadi yang menjadi ciri khas orang Madura beneran. Jadi sebelum gua tutup nih videonya, kan lu pembukaannya tadi kan? Iya. Sebelum lu tutup, apa pesan kalian untuk para netizen biar semua orang tahu, semoga video ini trending, biar semua orang-orang di dunia ini tahu bahwa Madura itu tidak segitu kotor gitu ya kan, di pandangan mata orang luar kota gitu. Ya intinya gini lah ya bos. Intinya buat orang-orang yang di sana yang ngecap Madura itu norak, jamet, apalah. Ya saya akui lah. Pasti kalau yang jamet itu pasti orang Madura ya bos. Tapi itu hanya segelintir lah. Anggaplah 1% atau 2% lah. Nggak sampai mungkin. Tapi yang kalian harus tahu di Madura itu yang namanya bajingan aja bos pasti tahu ngaji. Pasti tahu baca kitab. Orang Madura. Ciri khas Madura. Bajingan sekali, bajingan apapun hormat, yang kalau dengan ulama apalagi Habib, jangan lagi diragukan bos. Taatannya sama ulama Habib itu pastilah. Jadi dia itu betul-betul memuliakan para ulama. Orang Madura itu pasti jelas. Dari segi ada orang Madura itu memang bagus lah. Jadi buat netizen sana, kalau kalian hanya melihat sisi sebuah suku dari sisi yang lain, salah pemikirannya, kurang luas seperti orang yang mikir kayak gitu. Madura jamet berarti dia yang memikir kayak gitu, kurang luas pemikirannya. Seperti itu ya. Iya, intinya kalau mereka yang cerdas, yang berwawasan tinggi, dia itu setiap orang itu pasti ada punya dua sisi, iya kan? Kebaikan dan keburukannya kan. Tapi hanya kalau kita lihat keburukannya, yang kebaikannya ya nggak ketemu bos. Kalau sama nggak lihat suku. Kalau kita lihatnya jamet aja, ini jamet gitu. Kalau lihat jamet. Tapi cobalah kalian lihat di YouTube atau di informasi kayak di Google, kayak di Pramini semua tentang Madura itu pasti yang muncul. Madura juara Quran, hafiz Quran itu banyak lah bos. Iya kan? Banyak contohnya pondok-pondok besar di Madura itu Al-Amin, Perenduan, Bata-Bata, Banyuanyar ya kan? Iya. Pasti. Kalau kalian ingin melihat Madura yang sebenarnya, maka pelajarilah Madura dengan benar. Dan ini pesan gua juga untuk para netizen gua yang udah nonton di YouTube gua. Ini ada satu pesan dari gua. Gimana ya? Intinya ya undur makila berat undur mangkolah, seperti itu. Jangan melihat seseorang itu dari apa ya? Dari kelakuannya atau keburukannya, baik dia itu setan maupun jin. Yang kalau misalnya perkataannya betul, kita itu apa ya, kalau misalnya ada benarnya ya kita ambil lah seperti itu, biar ada hikmahnya juga gitu ya kan. Oke, mungkin itu saja coy ya, karena ini Ahmad Karimullah ini kayaknya sudah mulai sibuk dengan si tunangannya juga. Jadi gimana nih, kita tutup aja ya. Tutup aja, yang penting sudah closing. Oke, berarti itu saja dari gua untuk kalian semua, semoga aja ada hikmahnya. Jangan lupa subscribe dan juga share. See you.